Hasil Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia lolos final. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 vs Malaysia dalam laga ketiga grup A Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berakhir dengan skor 0-0. Timnas Indonesia yang lebih dominan gagal memanfaatkan segenap peluang. Skema serangan Garuda yang bertumpu di lini sayap kanan kerap terbendung oleh barisan pertahan Harimau Malaya. Tercatat, usaha paling berbahaya dari Timnas Indonesia berbuah dari pemanfaatan area sempit Victor Detan dan sentuhan Jens Raven melalui umpan tarik Ahmad Maulana Syarif. Selain itu, pasukan Garuda kerap memanfaatkan long throw-in dari Robbie Darwish. Namun usaha tersebut juga masih belum cukup membobol gawang Malaysia. Selain itu, pasukan Garuda kerap memanfaatkan long throw-in dari Robbie Darwish. Namun usaha tersebut juga masih belum cukup membobol gawang Malaysia. Atas hasil imbang kali ini, Timnas Indonesia tetap tak tersentuh di posisi teratas klasemen Grup A. Timnas Indonesia finish dengan koleksi 7 poin berkat 2 kali menang Filipina dan Brunei Darussalam, dan 1 kali imbang. Pasukan Garuda berhak lolos otomatis ke fase semifinal dengan predikat juara Grup A. Sebaliknya, Malaysia finish di posisi 3 klasemen akhir dengan koleksi 4 poin saja. Perolehan Malaysia tertinggal 2 angka dari Filipina yang menempati posisi runner-up klasemen akhir Grup A. Filipina pun akan bersaing dengan tim posisi kedua klasemen lainnya untuk berebut 1 tiket terakhir semifinal melalui predikat runner-up terbaik. Kondisi kelolosan dari Filipina akan ditentukan oleh laga Vietnam vs Kamboja, Grup B, dan Thailand vs Myanmar, Grup C. Timnas Indonesia mengambil inisiatif serangan lebih dahulu. Robbie Darwish, Victor Detan, Raihan Hanan muncul sebagai inisiator. Satu sepak pojok pun berhasil tercatat dalam kurun waktu 2 menit pertama. Memasuki menit 5, laga berjalan cukup panas. Penguasaan bola Timnas Indonesia memaksa pemain Malaysia tampil agresif. Kondisi tersebut pun berakhir dengan pelanggaran keras yang dilakukan oleh kubu Malaysia melalui Ziyad El Bashir. Kartu kuning pertama pun keluar dari kantong wasit. Timnas Indonesia kerap mengancam melalui long throw-in memanfaatkannya dengan baik. Bola rebound juga berhasil membuahkan 1 peluang berbahaya melalui tendangan jarak jauh Kevin Detan yang tepat dalam dekapan kiper Malaysia. Menit 16. Victor Detan kembali melakukan penetrasi di sisi kanan. Sayang penyelesaiannya terlampau lemah dan hanya tipis melebar di samping gawang. Menit 26. Memasuk menit 30. Timnas Indonesia tampak buntu dengan blokade pertahanan dari Malaysia. Raihan Hanan pun melakukan tindakan yang tidak perlu dengan gaya menjatuhkan diri secara sengaja dan diberi kartu kuning oleh wasit. Menit 31. Tony Firmansyah juga menyusul hukuman serupa setelah melakukan pelanggaran keras sekitar menit 39. Laga babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0 dengan tambahan waktu selama 4 menit. Di babak kedua, pelatih Gerald Vandenberg menarik keluar Alvarezi Buffon untuk Ahmad Maulana Syarif. Pergantian ini berjalan cukup baik dengan menghasilkan skema umpan tarik yang dilancarkan oleh Maulana Syarif ke Jens Raven. Sayang penyelesaian Raven masih meleset. Menit 48. Pada 10 menit selanjutnya, giliran Malaysia yang menebar ancaman kepada Timnas Indonesia. Umpan tarik dari Safizan Arsat yang mengarah kepada tembakan berhasil mengetes sarung tangan Cahya Supriyadi. Memasuki pertengahan babak kedua, Gerald Vandenberg melakukan 2 pergantian kembali, yaitu Dominikus Dion dan Hoki Caraka. Timnas Indonesia tetap frustasi dengan pertahanan Malaysia. 2 kartu kuning tambahan diberikan kepada Robbie Darwish dan Hoki Caraka. Laga pun berakhir dengan skor 0-0 setelah melalui perpanjangan waktu selama 5 menit.